yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Tuhan, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari angkat tangan kita, katakan semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Musik bisa bermain dengan lembut. Saya undang Ibu Pendeta Sesanti Matulesi untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata dan pimpin kita dalam doa pembukaan. Sebelum kita berdoa bersama, saya ingin menyampaikan, karena ini disebut malam untuk mengenang kekasih kita Benjamin Theophilus. Tidak kebetulan saya itu ada rutin pembacaan tiap hari, pas tiba di kitab Kejadian, dan saya membaca Benjamin ini sangat dikasihi oleh orang tuanya yang bernama Yakub, dan disayang luar biasa oleh Yusuf. Dari 12 anak itu, 2 ini yang disayang orang tuanya. Saya waktu merenung-renung di atas tempat tidur itu, oh luar biasa. Sampai begitu ya penyertaan Tuhan untuk setiap orang percaya. Kata penyertaan itu, saya bilang, aduh Tuhan, sejuk hati saya. Dan saya percaya
malam ini kalau kita mengenang, dikatakan Ben ada di antara kita. Memang benar. Dan kalau Ben juga sudah bersama Tuhan Yesus, bersama Allah Bapa di surga, dalam kekekalan, itu juga luar biasa. Maka saya bilang, ini bukan kebetulan karena saya renungan hari malam membaca kitab Kejadian. Luar biasa, nama Benjamin Theophilus, anak Yakobus, anak Israel. Biarlah kita malam ini, terutama keluarga kekasih kita Pak Menat, Ibu Dr. Weni, juga Charlotte dan keluarga besar Kolondam, Ibu Vera, Pak Peter juga. Biarlah kita semakin dikuatkan dan kita semakin semangat untuk mengikut Tuhan. Iman yang teguh harus dibarengi dengan semua perbuatan kita yang baik. Seperti Ben yang saya ceritakan yang lalu, kalau ketemu saya, dia bilang, Oma Santi berdoa untuk saya. Saya kalau nyebut begitu terus saya mau nangis. Oma Santi berdoa dong untuk Ben. Berdoa. Itu Ibu Vera ada waktu itu saya ngomong, begitu ya. Jadi biarlah keluarga ingat dia ada di sekitar kita, dia hadir, tapi juga sudah ada dalam kekekalan bersama Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan acara hari ini. Allah Bapa di surga, Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat atas hidup ini, dan kami mau menyerahkan pertemuan malam ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus turun atas persekutuan kita malam ini di sini, khususnya untuk keluarga dan keluarga besar. Biarlah Tuhan akan berfirman lewat pujian, penyembahan, juga Tuhan berfirman lewat Roh Kudus menjamah setiap hati. Sehingga kita pulang dari tempat ini, kita juga semakin diteguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya yang akan memimpin, juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami serahkan dari mula pertama sampai akhir hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, dan di dalam penyertaan pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Susanti. Saudara, ayat firman Tuhan katakan Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan. Haleluya.
Mari kita angkat pujian ini. Ajarku mengerti Tuhan segala rencangan-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Panggil dia Bapakku, Bapakku. Ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Mari katakan lagi saudara. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan bersama-sama, Bapakku, Bapakku. Ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu Bapa, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan kesaksian dari adik kami yang terkasih, adik daripada Benjamin, Charlotte, saya memberikan kesempatan untuk mungkin ada perwakilan dari teman-teman band di tempat ini yang ingin memberikan sepatah dua kata, kesaksian, nyanyian. Boleh?
Silakan. Dari Sydney mungkin? Sebelum Charlotte? Uh, Halo, aku Dave, temannya Ben. Aku mau cerita dikit. Aku kenal Ben dulu kelas 8 dan aku duduk sebelahnya dia. Dan sejak itu aku temenan terus sama dia sampai hari terakhir sebelum dia nggak ada. Dan aku mau bilang thank you so much for Ben's parents udah raise him sampai sekarang. And for me I think Ben paling seneng, paling bangga is having you guys as a parent. So I want to thank you guys for being my parents. Hello everyone, thank you udah datang ke band Memorial. I just wanna say thank you ke Om Menar sama Tante Weni for your very amazing son. I had the greatest 18 years of my life with him, and I'm gonna miss that. And emang dia orangnya ceria banget, jadi ya aku juga bakal kangen itu. I hope we can continue making more memories for him, supaya dia juga senang ngelihat kita semua bareng. Thank you. Thank you juga Ote for your brother. Yeah. Thank you that he was my best accompany, and till we meet him again someday. Thank you buat Sydney dan temannya Ben ya. Satu berkat yang besar kita mendapatkan teman, anak, saudara seperti seorang Benjamin. Amin. Sebelum dengar dari Charlotte lagi, kita juga akan dengarkan sedikit dari Adele. Hai, selamat malam semuanya. So I think I just want to start with mungkin a tribute to Ben. Even though it's been a week, I think it's fair to say it's still very hard on us, and I'm sorry for crying on the celebration, and I know. Yeah, even though it's been a week, I think reality is masih susah banget for us to face this reality, and I think a part of me mikir gitu, kenapa ya? I think that's the question we always ask when our loved ones pass away, like why? Why is the world unfair? And sometimes we even ask, why is God unfair? But I think pas kita lagi doa, dan kita ngumpul sekeluarga, Om Dede, Charlotte, Tante Weni here,
I have to believe that there is a reason for everything. Dan kita percaya dalam Tuhan yang jauh lebih baik dan jauh lebih kuat dan jauh lebih bijak dari kita. And so sometimes His ways are truly greater than our ways, even though we really can't understand it. Mungkin that's why He's God. And aku the last few weeks or last 1 week, I've been thinking a lot about Ben, how much he was loved, and I'm sure he knows how loved he is. Aku itu remember the day Ben was born. I actually remember the day, not as an exaggeration. Aku ingat banget si Ben baru dibawa pulang ke rumah SU. And I was like 10 years old, 9 years old, and I think I just saw him as like my little brother. Oh my God, lucu banget gitu. I stared at him with my most loving eyes, and aku tuh watch him grow selama 18 tahun. If you see my picture tuh ada tuh dari Ben masih baby banget, sampai dia toddler, sampai dia masuk SD, SMP, SMA, and I think I'm just so grateful mendapatkan pengalaman dan waktu itu dengan Ben, because Ben is truly such a kind soul, selalu happy, selalu sopan, and I think setiap orang yang pernah hadapin Ben always knows that he is a friend to all, dan itu beneran testament to the parents also of them who has raised him, prayed over him. So I pray that God will give you, Om Dede, Charlotte, Tante Wendy, the strength to go on because he is truly loved. Dan I've been thinking a lot about life, and I know that one day, kalau suatu hari aku dapat privilege to share about my life story in any way or form, pasti nama Ben akan aku bawa selamanya. Karena emang ini some moments change your life and some moments change your life perspective, dan saya tahu pasti ada a greater way and a greater purpose, dan mudah-mudahan we just keep on loving each other and give extra love to Charlotte who is growing up without a big brother. I can't imagine it, Charlotte. I know masih hard, tapi tahu pasti Ben jaga dari atas, dan ada mama papa, dan pastinya ada all our cousins, ada Michael, ada Philmon, ada Joey, and we are all here for you. And Ben, if you are listening, I hope you know how much I love you. I loved you. And may we go on this life with a heavy heart, tapi kita tahu that he is in a much better place. And I remember one thing that gives me peace is like, aku tuh mikir, sayangnya Ben tuh baru mau mulai gitu. I feel like he was about to start his life, the pleasures of the world of, teman di sekolah, uni, segala, LA living. Tapi I think God reminded me the pleasures and glory in heaven is greater than the greatest pleasure on this world, and he is much happier there. And we are the one yang kasihan while we're stuck here gitu. So may we, so let me just end it with that. Thank you so much for letting me curhat di depan kalian semua. And I'm sorry I turned this to a cry fest because today is especially hard day, and aku baru mimpiin Ben actually. So let's pray together. I'm just gonna pray because I think that's the only way to end this talk. Okay, let's pray. Yuk kita doa. Maaf ya, aku dari tadi bahasa Inggris, tapi that is the way I speak. Okay, let us pray. Dear God, thank you so much for gathering us all together. Every single person who loved Ben and every single person who Ben touched in any way, form, in the everyday of our life. Thank you for the amazing parents that you have entrusted Ben to for the last 18 years, Om Dede, Tante Wendy, and of course, his little sister Charlotte. I pray that today we will celebrate the life that Ben has lived. He has lived a full life. He has touched so many lives. He is the kindest soul, and we will always remember him. And I pray that we know that he is in a much better place by your side, that he has finished the race before any of us. But we know that he is enjoying his time in heaven. And I pray that during this difficult time where we're trying to find reasons, we're trying to find answers, there's one truth, and the truth is that during times like this, we can only believe in the faith of God. We can only believe that there is something bigger than this, and that this is the reason why you sent your son to die on the cross so that we may have eternal life and reunite
because what is the meaning of life without that? So I pray today we will celebrate when, we will love him, we will share good memories about him, we will smile about him, and that it will only be good memories, and that we know that you're present in this place and that you're present in our lives. And for anybody who needs comfort, peace, strength, you are the peacemaker, the strength giver, and you are the Lord of all. Thank you, God. In Jesus' name I pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Adele. Oke, sekarang terakhir dari adik yang terkasih dari Benjamin, Charlotte. First of all, I want to thank all of you for coming to my brother's memorial. I'm very grateful for all of you, and I would also like to thank Adele, Dave, and Sydney for giving their speeches for him. I just wanna say that I am very grateful for having Ben as my older brother, because he's a very he's a really good brother to me, even though he likes to tease me a lot, and I wish that we had spent more time with each other. And I'm also grateful for Coco's friends for being there for him, hanging out with him, and like being friends, you know. And yeah, and I would also like to say that I'm very grateful for having Papa and Mama for being there for me. And I know that we all are going through this difficult time. But even though that Coco isn't here with us, he's watching us in heaven, and we all need to move on and stay strong for him. Yeah. Thank you. Thank you Charlotte. Puji Tuhan, kita sudah mendengar semua testimoni tentang Ben, semua hal-hal yang luar biasa pastinya. Mari kita sambut semuanya ini dengan mau katakan sama Tuhan, dari semuanya ini Tuhan, boleh aja terjadi asalkan Engkau menjadi gembala kami. Asalkan Tuhan yang menuntun hidup kami, dan kami tidak mau yang lain. Only Jesus. Mari angkat pujian ini saudara. Nyatakan iman kita sama Tuhan dan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apapun yang terjadi,
sedikit pun kita tidak pernah kekurangan, asalkan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Maynard, Wenny, Charlotte, you all are the chosen people. You are all a chosen family from God. Congratulations. This is a great blessing. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Walaupun tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tidak bisa semua yang kami inginkan dapat kami miliki Tuhan. Tapi hati kami percaya rancangan-Mu bagi kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami. Mari katakan saudara. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah
kita semua bangkit berdiri, menyambut firman Tuhan dan katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah walau ku tak dapat berharap, ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup. Saya undang hambanya Bapak Charles untuk pimpin kita. Hatiku tetap padamu, ada untukku. Tandang padamu, kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk perlindungan Tuhan bagi kami berkeluarga, khususnya keluarga Menak. Hari yang indah yang kami boleh alami, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ini semua karena Engkaulah Allah yang hidup, yang menghidupkan. Engkaulah jalan itu membuat kami boleh ada sampai hari ini. Berkati firman ini ya Tuhan, semua kami yang hadir tanpa terkecuali, kami rindu Engkau melalui kami dengan pimpin Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya ada sesuatu yang indah yang boleh Kau tanamkan Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya. Dan kami rindu Engkau melalui kami, hamba yang terbatas Engkau urapi, dan kami semuanya hadir. Kami rindu sekali lagi Engkau melalui kami dengan kuat kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Puji Tuhan. Tadi Ibu Pendeta Sisanti sudah menyampaikan satu hal ini, band. Band dalam arti kata yang luar biasa, sesuai tadi Ibu Sisanti sudah katakan. Band dalam bahasa Ibrani, Benyamin. Band artinya dikasihi Tuhan. Theophilus artinya tangan kanan Tuhan. Benyamin Theophilus Kolondam dikasih Tuhan dan menjadi sahabat Allah. Bukan kebetulan. Hidup ini tidak ada yang kebetulan. Hidup ini adalah satu hal. Bahwa Allah punya otoritas, authority untuk semua jemaat yang sudah dipilihnya menjadi anak. Anda adalah kita semua menyaksikan siapapun yang menyaksikan teman-teman sekolahnya, kalau hari ini ada, semua menyaksikan mengatakan dia baik. Memang benar, sesuai namanya. Benjamin. Ada satu hal jaminan yang diberikan Tuhan dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Haleluya. Kita semua dijamin.
Efesus 1 ayat 13 dan 14 berkata, barang siapa percaya dengan mulut dan mengaku Yesus adalah Tuhan, dia sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dia memiliki hak ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Saudara semua kita yang sudah percaya mengaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan juru selamat kita. Kita sudah memiliki hak ahli waris kerajaan Allah. Dunia tidak memberikan ini. Tapi Tuhan Yesus yang memberikan ini karena kita adalah anak-anak. Saya sering telepon Menat. Gimana dia? Ya, bisa. Kadang-kadang nangis. Normal. Kalau kita kehilangan ini normal. Kalau yang nggak normal nggak tahu ya. Kehilangan. Ini kehilangan yang paling besar. 3 misteri yang kehilangan suami istri, kehilangan papa mama, kehilangan anak. Itu tidak bisa dimungkiri. Orang pasti nangis. Kalau dia nangis bukan manusia lagi. Sedih. Tapi satu hal yang kita lihat selama hidup keluarga Mena Weni dan Charlotte, saya sedang melihat. Bagaimana terakhir saya lihat bagaimana Ben usap pipinya. Halo Charlotte, begitu mesra sekali. Berarti papa mamanya benar-benar mengajar anak-anak mereka benar satu hal. Ada satu relationship with God, satu ikatan yang sangat kuat sehingga hubungan dengan Tuhan beres dan hubungan dengan sesama beres. Itu namanya kita ada anak-anak Allah. Bukan hanya hubungan dengan Tuhan kita beres, tapi hubungan sesama kan nggak beres. Tapi ini hubungan vertikal dengan Tuhan beres, dengan sesama secara horizontal pun Tuhan perkenan. Maka kita disebut sebagai anak-anaknya yang dikasih. Kejadian ini mengingatkan saya 20 tahun yang lalu, waktu saya melayani satu keluarga besar. Saya nggak bilang namanya, tapi rumahnya memang dia termasuk salah satu orang yang cukup derada dan cukup terkenal di sini. Mereka punya 3 orang anak. Anak yang paling besar sudah tiba dari Singapura, kunjungi bapak mamanya, dan anak kedua dan ketiga akan dijemput. Papa mamanya bilang sama anaknya yang nomor 1, nanti kamu jemput ya anak adik kamu yang nomor 2, nomor 3. Saudara kekasih, apa yang terjadi pada saat itu? Saudara pernah dengar Eva Air 20 tahun yang lalu? Yang tenggelam di daerah perbatasan Palembang yang nyungsep langsung habis. 3 anak itu ada di dalam pesawat, 3 orang. Waktu saya melayani, saya tidak bilang apa-apa. Tuhanlah kekuatan Bapak Ibu. Saya peluk mereka. Mereka menangis, iya. 3 anaknya. 1 umur 16, yang lain SD umur plus sebesar Ben lah. Ya, satu lagi ini yang paling kecil kelas 6. Harta yang mereka miliki, kekayaan mereka miliki, semua miliki. Tapi karena hidupnya di dalam Tuhan, sesuai firman Tuhan, tinggallah dalam aku dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak. Dan benar, mereka tinggal dalam firman Tuhan. Kehilangan 3 anak tidak membuat mereka kecewa, tapi mereka akan bersyukur. Kami bersyukur karena dia sudah ada di tangan Bapa di surga. Amin. Sudah ada. Dan akhirnya mereka mengambil 3 anak yang sama dan memberikan nama yang sama lagi. Puji Tuhan, ada nama di panti asuhan, ada 3 orang sesuai ukuran usia pun sesuai dan tinggi besar. Maka anggap 3 anak dengan 3 anak itu dengan namanya masing-masing nama yang dihilang itu. Sesuai nama. Dan sekarang saya nggak pernah ketemu lagi. Sekarang sudah besar. Ajaib. Kehilangan 3 anak tidak main-main. Tapi hari ini kita bertemu dengan Menat Weni, Charlotte. Luar biasa. Dek, gimana dek? Puji Tuhan bisa. Lihat tadi saya sapa Weni gimana? Bisa. Charlotte juga saya pegang pipinya. Bisa.
Memang nggak gampang, kadang-kadang iya, kadang-kadang nangis. Saudara kekasih, apa rahasianya orang kuat di dalam Tuhan? Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya padaku, ia akan hidup. Yang percaya padaku. Walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Puji Tuhan. 3 rahasia yang membuat orang bisa kuat dan yakin percaya bahwa dia akan dipanggil Tuhan, dia sudah di surga mulia. Tidak tunggu-tunggu, tidak ada moga-moga. Langsung orang yang percaya dalam Tuhan, dia langsung ketemu Sang Pencipta. Karena manusia itu terbatas. Dalam kitab Kejadian kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi we are created, kita diciptakan tapi kita limited, terbatas, dan kita polluted, tercemar. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus tinggal dalam Tuhan sehingga waktu Tuhan panggil kita, kita benar-benar ada di pangkuan Bapa di surga. Haleluya, amin. Itu iman. Nah, rahasianya ada 3, iman. Pertama, orang percaya harus memiliki iman yang berjuang, struggling faith. Harus. Karena iman tidak datang begitu saja. Harus berjuang. Bertumbuh karena ada firman Tuhan. Bertumbuh karena ada firman Tuhan baca. Bertumbuh karena ada teguran dari firman Tuhan yang kita sering dengan khotbah. Struggling life. Setelah kita berjuang, kita memiliki iman kedua. Apa? Clinging faith. Iman yang sungguh dikatakan melekat. Kalau hal yang berjuang tapi tidak melekat, bersandar di Bapa punya, seperti Yohanes bersandar di pangkuan Yesus, dia dekat, dia sangat memiliki iman. Iman yang melekat adalah jika kertas itu dilem kemudian kita cabut, dia akan koyak. Iman melekat benar-benar lengket. Clinging faith. Yang ketiga, resting faith, iman yang bersandar. Bagaimana Yohanes bersandar di pangkuan Bapa di dada Yesus. Yohanes menjadi murid kesayangan Yesus. Saudara dan saya malam hari ini yang percaya, milikilah iman berjuang. Terus melekat pada Tuhan dan terus bersandar pada Tuhan sehingga kita akhirnya bisa melihat bahwa hidup ini indah bersama Yesus. Indah bersama Yesus bukan kita memiliki harta banyak, tidak. Indah karena kita memiliki iman yang sungguh melekat pada Tuhan Yesus Pencipta kita. Amin. Orang dunia tidak memberikan ini. Orang dunia memiliki semuanya, oke, tapi tidak bisa menikmatinya. Beda. Orang pilihan Tuhan, mereka bisa memiliki dan bisa menikmati karena ada firman Tuhan. Ada the word of God. Firman Tuhan ini membuat kita akhirnya bertumbuh. Akhirnya kita bisa melihat Jesus Christ is the way. Dialah jalan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia menghidupkan. Sehingga kematian yang kita alami bukan lagi satu hal yang terus dinatangisi, tapi indah. Di surga mulia. Ia ada di pangkuan Bapa di surga. Ia ada bersama dengan Sang Pencipta. Dan ingat, 5 tahun, 10 tahun lagi, lihat teman-teman dekat dari band. Mereka akan muncul orang-orang yang sungguh bisa menggoncangkan, artinya apa? Menjadi berkat bagi banyak orang. Saya pernah melayani di tahun 95 di Kalimantan. Waktu saya diutus ke sana, saya masuk ke pedalaman daerah perkampungan. Ada satu gereja kecil dari gubuk-gubuk, tapi di situ tertulis misionaris Ando. Rupanya dia orang adalah misionaris Jepang. Dia membuka pos di situ, di hutan, tengah-tengah hutan, ada satu gereja.
di suku Dayak itu ada muncul gereja. Situ ada nama Miss Ando, misionaris Jepang. Saya tanya sama mereka, siapa ini? Inilah misionaris yang datang dari Jepang, yang mereka keliling setahun dan tinggal di situ. Tinggal sama jemaat sana, akhirnya bisa bangun gereja itu. Dan ternyata bukan itu saja. Waktu dia melayani pulang dari Bengkayang, ada beberapa jam mau sampai ke Pontianak. Mobilnya karena lumpur, nabrak pohon dan lehernya patah. Nah, waktu leher patah itulah orang-orang sekarang tanam di situ di bawah pohon dan situlah dibangun gereja Miss Ando, misionaris Jepang yang menanam benih dan benihnya tumbuh menjadi gereja. Ben sudah pergi, benihnya akan berserak di teman-teman sebayanya. Kita akan lihat 5 atau 10 tahun kemudian muncul benih-benih baru itu. Semuanya akan melihat benih yang sudah pergi di Bapa surga akan muncul seorang yang kita akan melihat, oh teman Ben, oh dia dulu ada di, oh teman sekolahnya, oh ya. Hari ini kita melihat satu hal yang indah. Tuhan bicara dalam Mazmur 28, di dalam Mazmur 28, ayat 7 dan 8 berkata demikian, Mazmur 28. Tuhanlah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku tertolong. Sebab itu hatiku beria-ria dan dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ada 2 kali repetisi, Tuhan adalah kekuatanku. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman sekerja Allah, khususnya untuk Menat, Terweni dan Charlotte, peganglah, Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Di luar Tuhan kita tidak mampu. Yohanes berkata dalam Yohanes 14 ayat 4 dan 5. Tinggal dalam aku dalam engkau. Di luar itu engkau tidak akan bisa berapa. Di dalam aku engkau bisa. Di luar aku engkau tidak bisa berapa. Malam hari ini kembali kita diingatkan. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Penghormat 7 ayat 1. Kesedihan yang kita alami kemarin sudah lama, seminggu 8 hari ya. Kita bersedih hati, oke. Tapi satu hal yang indah, Tuhan menjamin bahwa Allah kita yang hidup itu, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia memiliki otoritas atas hidup. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus memiliki otoritas atas langit dan bumi. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus memiliki otoritas atas neraka. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus memiliki otoritas atas segalanya. Oleh sebab itu, barang siapa percaya, kalau dia akan dipanggil, dia tidak akan mati, tapi hidup selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Jadi marilah kita hari ini mengerti bahwa benih yang sudah ditabur dan dipanggil pulang itu bukan hal yang biasa-biasa, adalah luar biasa. Misionaris yang terkenal Jim Elliot, tahun 1925, 4 orang pemuda Amerika masuk, daftarkan diri, kami mau jadi misionaris suku Auca di India. Afrika terkenal, Amerika, suku Auca yang paling buas. 4 orang tim masuk. 3 hari kemudian 4 tuh sudah mati, dipanah beracun. Tapi istri dari Jim Elliot Barbara, dia kembali balik dan dia meneruskan suaminya, meneruskan pekerjaan suaminya. Dan akhirnya kepala suku Auca bertobat, di sana bangun gereja, dan seluruh suku Auca Indian di Amerika bertobat, dan akhirnya ada gereja di sana. Saudara kekasih, kematian Jim Elliot bukan membuat istrinya langsung terpuruk, justru meneruskan
Dan sekarang anaknya Jim sudah menjadi misionaris juga. Saudara kekasih, Injil itu berkembang bukan karena kita manusia biasa. Kita adalah manusia yang dipilih Allah dan berharga di mata Allah. Kita dipilih bukan karena kita bisa, karena kasih karunia Allah kita mau menjadi alat Tuhan dan kita mau menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hari-hari yang kita lewati kita mengucap syukur hanya oleh karena kasih karunia Allah aku ada di hari. Efesus 2 ayat 8-9. Bapak Ibu Saudara sekalian, penghibur malam ini satu hal yang indah. Kesaksian mengenai Ben semuanya indah. Dari awal kematiannya sampai akhir sekarang. Semuanya yang indah. Yang indah, yang indah. Kenapa? Memang dia adalah kekasih Allah. Dia adalah sahabat Allah. Benyamin Theophilus Kolondam. Benyamin, sahabat Allah. Tangan kanan Allah, Theophilus. Mari kita bertumbuh menjadi manusia, the man of God, manusia Allah yang sungguh untuk nama Tuhan dimuliakan. Injil bisa berkembang bukan karena kita bisa. Karena dari perilaku kita sebagai orang percaya, orang tahu, orang Kristen. Orang Kristen. Ada rahasia apa? Ada Tuhan Yesus di hati Bapak Ibu Saudara. Kita bicara, sikap kita, tinggalan kita, perilaku kita, attitude kita, orang tahu, orang Kristen. Orang Kristen. Jangan kita sebaliknya. Orang percaya tapi sikap kita tidak baik. Hari ini, hal yang indah kita lihat. Benyamin Theophilus Kolondam. Tuhan panggil. Dia sudah ada di surga mulia. Kita semua siap untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap pakai. Marilah hari ini kita berjanji sebelum Tuhan panggil kita, mari hidup kita semakin kudus di hadapan Allah. Amin. 2, hidup kita semakin berkenan di matanya. 3, kita jadi saksi di mana-mana kita jadi saksi. Beritakan kebenaran. Amanat agung Kristus tidak usah tetap dimutiasi, dikembangkan, dikatakan puji Tuhan, haleluya. Orang percaya mati di tangan Tuhan, dia sudah ada di surga, Bapa di surga. Kenapa? Kita semua adalah anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Bapa di surga, aman dalam pelindungan Allah. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terang kami dan keselamatan kami. Kepada siapa kami harus takut? Tuhan adalah benteng hidup kami. Terhadap siapakah aku harus gentar? Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara Menat, Terweni, dan Charlotte. Dan semua kami sampai hari ini, Kolondam maupun kami semuanya teman-teman sekerja Allah dan sahabat-sahabat sekerja Allah. Kami berada di hari karena Tuhan pelihara keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kalau malam hari ini kami diingat oleh firman Tuhan, kami mau Tuhan semakin kurus hidup kami di depan Engkau. Semakin kami berkenan dengan Engkau, semakin kami menjadi saksimu. Di mana kami berada, kami menjadi terang dunia. Karena Engkau lah terang itu. Berkatilah kami semua yang hadir malam hari. Kami percaya Tuhan, Benyamin Theophilus Kolondam sudah ada di surga mulia. Tapi kami semua tertinggal. Kami membangun iman kami. Sehingga kami memiliki iman yang berjuang, iman yang melekat, dan iman yang bersandar pada Engkau. Sehingga waktu Engkau panggil kami kebenaran didapati benar di depan Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita dalam hati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Charles. Firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Saudara, mari kita sambut firman Tuhan yang menguatkan ini, bahwa kita tidak perlu takut dalam setiap keadaan. Benar-benar yang menyakitkan sekalipun mungkin secara manusia, tapi itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, angkat pujian ini. Saat ku
berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan lagi, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya rindu hanya saudara saja jemaat katakan ini, Kau lebih tahu. Amin. Amin. Ku percaya. Amin. Bersama-sama sekali lagi ya saudara, kita katakan kepada Tuhan kita, Dia lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang sekali lagi saudara, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih saudara, silakan duduk. Saatnya juga kita akan dengarkan kesaksian dari Ben Cousins, kita akan dengarkan dari Filmon, juga Joy. Silakan. Hi everyone, my name is Phil. I'm the eldest amongst our cousins group. I didn't actually prepare anything to be honest, but I knew if I didn't say something I'd regret it, so here I am. Aku sama Ben itu beda 11 tahun. So I didn't actually see him grow up per se. My memory really sucks. Tapi I remember my first vivid memory and how my brain works itu.
I have very vivid memories of moments in life yang traumatic, either good trauma or bad trauma. So I remember seeing Ben after his surgery pas dia umur 4. When his head dulu, he had a head full of hair kan, and sekarang udah botak, terus you could see the stitches across his head, and I remember staring at him and thinking, kok bisa ya? Like this guy baru 4 tahun udah dikasih percobaan yang luar biasa. He came out of it, had to relearn how to walk, had to relearn how to do everything. I bet that there's something in store in his life because diselamatkan gitu. If Tante Wendy wasn't his mom, if she wasn't there, udah pasti nggak ada gitu kan. It was a miracle in itself that happened because so many things had to come into place for it to work. MRI-nya harus cepat, panggil dokternya harus cepat, decision makingnya Tante Wendy itu cepat dan nggak ada perasaan gitu. Doctor first waktu itu, I remember the stories. So I remember thinking that, wah ini kayaknya there's something more in his life that's planned by God. And then you fast forward now, dari panggil Tuhan at the age of 18, a lot of questions. I think me and my sister grieve a bit differently. Adele, throughout this whole week, selalu ngobrolin Ben, sending pictures, sending videos, talking about memories. I tend to try and forget if possible. I try not to think about it. I try just to move on. Tapi something like this, apparently you can't. And the thing I struggle with the most now is the meaning behind all of this. And Pak Sukirno juga sempat bilang in his sermon, those of us who are left behind, you have to find meaning, ya kan? And for me personally, I think I'm not there yet, but the last couple of years I've been surrounded by death more than my entire life sebenarnya. I lost my akong last year, and then my mom's generation of cousins, the first cousin kalau nggak salah ya Om Santo, and then now my generation of cousins, Ben gitu this year. So it really puts life into perspective, and I think for me it's what I'm taking out of it so far is it's a reminder of what's important. Stres kerja, stres banyak hal gitu kan, things not going your way. At the end of the day, like it doesn't really matter. What matters is to spend time with your family, your loved ones, and really enjoy them and enjoy God as well. So now I actually have a picture of me and Ben in my wallet that I carry around. On the behind it, I wrote down a few words. I don't remember it exactly. I don't have my wallet with me right now. Tapi it's basically says something like, "This life is not yours. Udah diatur semua oleh Tuhan. Be grateful always. Do your best. Support your family, and just live this life that you've been given the privilege to live." So I think I'm gonna carry that around me all the time and always remember Ben when I see it. Try to find meaning from this, however hard it is. And hopefully we can all look back at this one day and find our own meanings to why this happened. So do I have anything else to say? I don't know. Om Dede, Tante Wendy, Charlotte. I can't imagine what you guys are going through. Out of all of my uncles and aunts, sorry, Om Kiki, these two itu yang paling baik, yang paling sayang Tuhan,
God-fearing. So I struggle with it too. I ask, kok mereka ya gitu yang have to go through this. And I don't think it's biblical, the reason Om Dede. I know I overheard the conversation you had with Om Kiki actually on the day it happened, and you're like, kenapa ya, salah apa gitu for this to happen? I don't think it's biblical at all, so I don't think this is punishment for something you did. So yeah, I went first because Joey wrote down an entire speech, so he's far more prepared than me. So go ahead. Hi everyone. I'm the cousin that's older than Ben, just by like one generation, kind of in between Phil's generation and like everyone else, Adriana, Charlotte, and Ben. Like Phil, the last couple of years I've been away. I haven't been in Indonesia, so I haven't really gone to see Ben grew up too much too last couple of years. But for me, although it never happened, I know that in a few months he was gonna come to LA and that we were gonna spend a lot of time together. So it kind of sucks, I guess. Yeah, for me, throughout this experience, you think about death a lot. And like Phil, there's been a lot of death in our family in the last couple of years. And it's important to try and try to like find out things about that, how you process it, how you grieve. And I came across the work of this neuroscientist, namanya David Eagleman. And he argues that there are 3 versions of death. The first is when your body ceases to function. The second is when your body is buried, when your loved ones bury you down to the grave. And the third is a moment, sometime in the future, when your name is spoken for the last time. Now for me, this quote makes me think about how important it is to remember Ben. Not just remember him, but to also remember his life and remember what he stood for. It's too late for us to do anything about the other 2 versions of death. But I think by remembering him, we can try and find meaning. And for as long as I'm alive, he's not going to be experiencing that 3rd version of death. It's really important to also think about how you will remember him. And well, for me, I always remember Ben 3 years ago before I went to college as this very sweet soul, nicest of the cousins, the kindest of the cousins, taller than everyone else here. Also from the pictures, ganteng banget. And it's important from that moment on to find meaning. And I think for me, I'm gonna try and remember Ben by honoring the way he lived. I'm gonna try and take a piece with him wherever I go. Like Phil, I kept a piece of the flowers on his grave in my wallet. And probably gonna steal her ID and take a picture too. And I'm gonna try and take a piece of him everywhere with me. And what I want to what I can learn from him is his insane level of maturity for his age. To go through what he has gone through, he must have been so wise, so smart, so everything. I'm gonna try and take that, his maturity, and just try to take his discipline, his ability to diet, his ability to go to the gym. Every time I saw him recently, I was so impressed by just how much bigger and stronger he has gotten. So, Ben will always be missed in every family occasion. That's a guarantee. But I'm sure that for as long as everyone in this room is alive, he will never be forgotten. And I think remembering him is the best way to try and find meaning. Thank you. Thank you, Phil. Thank you, Joey. Ada lagi teman-teman dari band saat ini yang mau memberikan sedikit testimoni tentang band? Ada? Oke, mungkin kalau ada next bisa menyusul. Baik, yang terakhir kita akan dengarkan kesaksian dari Strong Woman, seorang wanita yang luar biasa
wanita yang memberikan inspirasi pastinya, wanita yang melahirkan seorang bayi Ben ada di dalam dunia ini. Wanita yang mencintai Tuhan. Dr. Weni, kita berikan tepuk tangan dulu buat Dr. Weni. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya bersyukur banget karena saya melihat begitu banyak cinta untuk Ben. Terima kasih. Terima kasih ya, Per, Peter, Adele, Filmon, and Joey, Sydney, juga teman-teman Ben yang lain yang ada di sini, juga Opa Oma, Om Iis, juga all the saudara-saudara, tante, om, opa, oma yang lain. Juga beberapa yang selalu menyertai saya jagain Ben. II yang lain, II dokter yang lain, yang dari dia kecil, tadi Filmon cerita, umur 4 tahun, dia stroke. Orang pertama yang saya cari, Cica. Yang standby selalu. Terus saya cari juga di Cincing. Nah, terima kasih banget buat teman-teman yang juga selalu menolong saya. Jagain Ben ternyata memang Tuhan itu luar biasa. Dia kasih masalah, tapi dia udah kasih jalan keluarnya. Dia udah kasih, ini loh penolong-penolongnya. Gitu loh. Jadi saya percaya Tuhan itu sangat-sangat baik. Kalau Mes tadi bilang strong woman, karena saya punya 2 heroes at home, my husband and my daughter now. Kenapa saya bisa kuat? Tuhan ada 2 heroes di rumah yang menyertai saya setiap saat. Waktu Charlotte bilang, hari Selasa kemarin, saya mau ke sekolah. I have to pick up some works. Minggu depan mau ulangan umum. Saya bilang, hebat kali nih. Dia aja sekolah, masa saya nggak kerja di rumah gitu? Waduh, terintimidasi mamanya. So, jadi saya bilang sama Menat, kita nggak boleh kalah sama dia. Kayaknya yang menginspirasi Charlotte sebetulnya. Juga waktu di rumah duka, ada family, anggota keluarga yang mau memberikan sepatah 2 patah kata, kan saya udah bilang, saya nggak prepare apa-apa. Kalau disuruh ngomong Vera aja, suruh maju, udah paling bener. Unexpected, and I'm so proud, Charlotte maju. Wah, saya berdiri di sebelah Charlotte, saya juga bilang, waduh, ini anak hebat sekali, gitu. Dari mendorong saya juga untuk memberikan sepatah 2 patah kata. Kembali lagi saya bersyukur. Tema malam ini, celebrating the life of Benjamin. His life here with us, dan juga sekarang his life in heaven with Jesus, now and forever. Dan saya bersyukur Tuhan percayakan 18 tahun Ben itu bersama dengan kita. Satu privilege, Tuhan kasih 2 anak yang sangat baik. Yang gak akan pernah saya dan Menat pasti, dan juga Charlotte lupakan, karena selama 18 tahun ini Ben itu banyak hal-hal yang kenangan bersama dengan Ben. Salah satunya ya namanya anak remaja ya, kalau diomongin suka ngeyel deh. Saya pernah bilang sama Ben, berhubung Charlotte itu anaknya rajin banget, sementara Ben ya teman-temannya juga pasti tahu kan Ben itu agak cuek ya gitu loh, ya kan? Nah, saya bilang sama Ben, kamu tuh ya kalau rajin separohnya deh dari Dede, kamu udah juara kemana-mana kali Ben. Terus dia bilang gini, kan mama yang suruh aku nggak boleh kurang tidur. Waduh, saya bilang dasar anak remaja ya suka ngeyel. But now I missed ngeyelan dia a lot.
Ya, tapi saya percaya salah satu yang membuat saya itu, mungkin saya dan papanya juga Charlotte bisa berdiri di sini ya karena kita tahu bahwa Ben itu sekarang ada bersama Tuhan Yesus. Tuhan itu sayang sama Ben lebih dari sayangnya kami semua, kita semua yang ada di sini. Tuhan kasih tempat yang terbaik untuk Ben. Terus mau komplain apa? Kalau dibandingin nih hidup yang bisa kita berikan sama Ben di sini kalah lah sama apa yang Tuhan kasih ke dia sekarang. Terus mau komplain apa? Ya kan? Kasih yang Tuhan berikan juga jauh lebih besar. Terus mau ngomong apa? Dan dari yang Filmon cerita umur 4 tahun dia sakit. Tuhan kasih keajaiban. Saya bilang, tuh Tuhan benar-benar memberikan kesembuhan sempurna buat dia. Dan saat itu kita berdoa bahwa Tuhan ini Ben anakmu, kepunyaanmu. Belakangan ini juga saya berdoa, saya ada sedikit kegelisahan karena Ben mau sekolah di Amerika. Nah, diterima di Boston, diterima di Seattle, diterima di LA, kan bingung ya mau yang mana ya. Juga berdoa juga, Tuhan sekolahnya apa mau di luar negeri, apa mau di Jakarta, apa mau di mana. Pertama berdoa begitu, Tuhan buka jalan, ternyata diterima di sini, di sini, di sini. Lalu saya juga berdoa, waduh Tuhan tolong berikan tempat yang terbaik deh, universitas mana yang terbaik, lingkungan yang terbaik. Namanya juga mama-mama kepo ya, anaknya mau sekolah jauh udah setengah mati pikirannya, udah kayak mau ngapain aja. Tapi ternyata pagi itu Tuhan jawab lain, sekolahnya di surga aja deh. Ya udah, tempat terbaik, mau komplain apa juga. Sudah. Jadi hari ini we celebrate his life. Ben itu tetap hidup di dalam kita semua, segala canda tawanya, kekonyolannya, ya kadang-kadang gemes juga ngeliat dia cuek males-malesnya gitu ya. Ya tapi kenangan itu tidak akan pernah hilang buat kami, dan itu membawa kami maju. Karena Ben pun waktu kecil ada satu pelajaran yang saya belajar dari anak kecil ini 4 tahun ya. Waktu dia keluar dari rumah sakit, dia masih vertigo nih, karena kan ya otaknya perdarahan, jadi kesembuhannya juga ada efek samping yaitu vertigo dia. Nah jadi kecil-kecil itu, anak kecil itu dia nggak bisa duduk tegak, nggak bisa dibawa jalan cepet-cepet karena akan muter. Nah terus Menat ajarin Ben begini, Ben kalau kamu rasa nggak enak, karena kan kalau vertigo apa? Mual ya. Kan kalau udah mual kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, pucet, diem, lemes gitu. Kamu berseru sama Tuhan, karena Tuhan itu mendengar seruan setiap anaknya. Jadi Ben kecil tuh sering gitu, kalau saya lagi ya duduk kayak atau lagi apa, dia sering menjerit, Tuhan tolong aku dong, gitu. Tiba-tiba nih, ya saya biarkan, biar dia belajar, biar dia tahu Tuhan itu ada. Satu waktu saya lihat dia tuh lagi terbaring di sofa, mukanya pucat gitu dan lemes gitu gerakannya. Terus saya tanya, Ben, kenapa kamu muter ya? Dia angguk kepala. Enek ya Ben? Dia angguk kepala. Terus saya ambil obatnya, kan dokter kasih obat dan saya juga dokter. Jadi yang saya tahu nih, selama saya jadi dokter, sakit ya minum obat deh ya. Saya kasih dia obat, terus dia bilang gini sama saya, Mama, aku sudah berdoa sama Tuhan, aku tidak perlu obat lagi. Waduh, ini saya di dalam hati saya, kalau di otak saya sih dari dulu nih, ya sakit minum obat, berdoa ya harus tetap karena Tuhan pakai dokter obat. Tapi saat itu ada gerakan di dalam hati saya bilang, hargai iman anak kamu. Itu saat terakhir saya kasih dia obat. Dan memang terjadilah seperti iman anak ini. Itu saya nggak pernah kasih obat lagi buat dia. Untuk masalah vertigo, muntah dan sebagainya. Dia sembuh, dia bisa lari, dia bisa jalan tanpa obat itu. Itu saya belajar.
Tuhan mendengar doa. Yang anak 4 tahun loh, cuma bisa teriak Tuhan tolong aku. Apalagi kita yang bisa ngomong lebih panjang. Jadi saya belajar dari Ben tuh banyak juga. Terutama belajar jadi mama sih. Ya kan namanya anak remaja. Tapi hidup dia sangat-sangat membawa berkat. Dan saya bersyukur Tuhan percayakan dia dalam hidup kami. No regrets. It's only blessings and thankful. Grateful. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, saya undang untuk Vera, Keiso, dan Valen bisa maju ke depan. Cindy is in the house, the other cousin. You want to prepare something while we're singing, or you have something to say? Okay. Selamat malam semuanya, maaf telat tadi dari airport. Mungkin sepatah kata aja untuk Benjamin. Udah mungkin lewat seminggu ya setelah kepergiannya. I remember very much as cousins, kita belum ada yang tahu sebagai cousin Kolondam tuh kita ada generasi gitu. Generasi pertama, myself, Philman, Adele, Michael, dan Joey. Dan pas ada generasi berikutnya, Benjamin, we were so excited. Kita kayak, wah ada bayi yang baru nih gitu. And if you see all of the photos, kita semua tuh mukanya kayak, oh finally there's another blessing in this family. So we were so excited. And setelah 4 tahun, he went through a miracle, a wonderful miracle that he survived. And we were just so blessed at the fact that God is so kind to our family, that he was so kind to Benjamin. And we watched him grow to be such a headstrong, beautiful, wonderful, kind boy that we all know and love. So once again, we can only be very, very grateful for his life. Thank you to the Lord for 14 wonderful years. Mungkin I'll just say a couple of words because aku ingat pas beberapa hari lalu sebelum kita ke San Diego Hills, aku tulis a letter for him. For me, I think he's more of like our little prince karena setelah he's the youngest cousin yang laki, gitu. Jadi for us he's very precious. I don't like to talk about regrets of what I could have done or how we could have spent more time with him. Karena I feel like he's happy. He's led a full life. He's loved by so many people. Loves his parents. Loves his wonderful sister. Dan teman-temannya juga di sini semua. It's a testament to how much he has brought joy into our lives. Tapi, and I know that if there is a one way possible, kalau bisa, I'm sure Ben akan kasih a sign to Om Dede, to Tante Wen, to Charlotte, bahwa he's fine, he's happy, and you know what, he's waiting for us, and he cannot wait to tell us about his stories up there, which I'm excited to hear when I do get to meet him again. Benjamin, we will still look for you in our lives. Wherever your loved one gathers, whenever we have family dinners, setiap kali teman-teman berkumpul, kita akan selalu melihat dia di muka-muka dari orang yang dia sayangi dan yang kami sayangi semua. We'll continue to look for you in familiar places
and we'll continue to do this for the rest of our lives. We will speak your name with love on our lips. We will look at your pictures with fondness. We'll keep your memory in precious fragments within our hearts. But the most important part of you, which is your soul, jiwa kamu, Ben, itu kita akan jaga seluruh hidup kami. Like we will have it, keep it forever. I can say for the rest of our lives, we'll always carry a part of him with us. In every word spoken, every gathering that we're at, which we've done a couple of times. So again, it's more of a see you again for all of us, really. And grateful that I can stand here and also say a few words. That I still have the time to do so as well. And yes, on behalf of the family, we thank you all for gathering. It really means a lot to us. And yeah, I think that's it from my side. Thank you. Thank you, Cindy. Sekarang giliran tante dan yang mau nyanyi. So we are in the spirit of celebration, celebrating a life short but meaningful. And I think looking at the photos, yeah, Ben is something to be grateful about. Well-traveled, very well-traveled for an 18-year-old. I think the most precious one was the trip to Israel that we did. That was 2019 ke 2020 karena pas lewat tahun dan I don't know how many countries we went. Definitely Palestina ada di situ sebelum perang, so that's good. Israel banyak everywhere dari utara sampai selatan, Palestina dan Europe, a couple of countries in Europe. Coba di ruangan ini siapa yang udah pernah Slovakia? Bisa Slovakia? Bratislava. Ya, nyebutnya aja susah. But Ben was there. See how well traveled. That's something to celebrate. Dan my favorite photo tuh Ben in the city of God di Jerusalem with mom and dad and Charlotte. I think that's epic. Dan di sebelah foto baptisannya. Apalagi yang lebih berharga dari itu? Jadi warga negara surga dan he stood there at the city of God, Jerusalem, waiting for us, Cindy, in the clouds of heaven. So that's a very precious photos. That's a life, short, meaningful, well-traveled. Way to go, Ben. That's wonderful. So it is well with my soul. Cidep. Tante, maaf. Tadi nggak ngeh ya. Tante nggak ngeh ya. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows rose, whatever my lot thou hast taught me to sing,
buat semuanya. Onti, thank you. Oke, masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk mungkin masih ada teman-teman dari band. Oke, kita kasih tepuk tangan lagi buat teman-teman dari band, teman-teman bestiannya. Ini sampai hari terakhir temannya masih ada bersama-sama dengan band ya. Sebelum hari kejadian band dipanggil Tuhan. Okay, so hi everyone. I'm Kimi, this is Regan, and this is Jessie. Jadinya me and Regan itu sebenarnya udah teman sama Ben. Udah temenan sama Ben since kita masih kecil, sejak TK and preschool, and kita itu sayang banget sama Ben, just like a brother, and we'll always love him. Tapi of course Tuhan itu lebih sayang sama Ben, and I'm sure that God can love him and take care of him more than any of us could. And funny story, sehari sebelum Ben dipanggil sama Tuhan, he texted me, dia nanya, "Hi Kimi, how are you?" And then aku sempat bilang, "I'm good, how about you?" Dia juga bilang dia okay. Terus kita ngobrol sebentar, and aku janjian sama dia, ya udah kita kapan-kapan ketemuan lagi yuk, hangout lagi. Terus dia bilang, "Okay, see you then Kimi." Tapi I guess we never know what's gonna happen. The next day he's gone already. So I guess I'll see him when I see him again next time. Okay, hi, my name is Reagan, and as Kimmy stated, I've known Ben for about 14 years now, and he is I think it's safe to say he's like the first ever real friend I've had, and that I've kept contact with for all these 14 years, even though we've split off to different groups and all, and found newer friends, we still find a way to realign with each other and still hang out with each other. I also happen to be I'm very grateful to be one of the last people that he's met before he went away. I hung out with him on his last day on earth, and this message is to Ben. Just like the last few words you stated to me, see you when I see you, man. Hello everyone, my name is Jessica. Unlike Kimmy and Regan here, I've only known Ben for 3 years, since the beginning of high school, and also unlike them, I've lost contact with Ben 2 months ago, shortly before his 18th birthday. But I'd like to say, first of all, thank you to Auntie Lenny, Uncle Maynard, and Ote for providing us with a welcoming home environment. So whenever we wanted to hang out with Ben, we were always welcome, and we always had a great time. And thank you for raising Ben to become the amazing person he is that we know to love now. And I'm saying this for, I think, almost everyone here, but even though he's gone now, I think we will always have him in our hearts, and we will always remember him for forever. And thank you. Terima kasih. Thank you buat teman-teman band. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita akan menutup ibadah hiburan kita malam hari ini.
Terima kasih buat semua saudara-saudara yang sudah hadir pada malam hari ini. Kehadiran saudara membuktikan cinta kasih saudara khususnya buat keluarga Maynard, Wendy, Charlotte. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara berlimpah-limpah. Amin. Kita akan tutup ibadah kita ini dengan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara saja katakan, oh Tuhan, oh saudara, oh Tuhan, pakai setiap kami yang di tempat ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita mau berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, kita tetap berdiri dan saya undang hambanya Pendeta Charles untuk menutup kita dalam doa penutup dan berkat. Sidang jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih
selesai. Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk. Kita akan jamuan makan malam. Sebelumnya kita akan berdoa. Saya minta Pendeta Linda boleh pimpin kita dalam doa makan. Silakan duduk, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Semua acara berjalan dengan baik. Semua karena kebaikan Tuhan dan cuaca yang baik juga. Terima kasih Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat keluarga besar Kolondam, buat Pak Menak dan Ibu Weni dan seluruh keluarga yang saat ini mereka banyak menyaksikan, baik dari teman-teman band dan keluarga besar. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Selamat makan saudara, silakan. Saudara bisa menuju ke jamuan makan malam di sebelah kanan saudara. Tuhan memberkati.